Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu mengambil waktu terus jenak. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia, meninggikan Dia. Firman Tuhan dari kitab Mazmur akan menolong kita mempersiapkan diri. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Allah kita. Hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Kita mau berikan yang terbaik melalui persembahan ujian kita pagi hari ini. Dengan segenap hati kita nyatakan pujian ini. Saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saya undang bangkit berdiri dengan segenap hati. Nyatakan pujian ini kepada Yesus Allah kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Dengan segenap hati nyatakan pujian ini. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, Haleluya. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Segenap hati nyatakan pujian ini. Ini pujian kami Yesus. Segenap hati menyembah-Mu Tuhan. pandang kekudusan-Mu, Haleluya. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi nyatakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku Hanya Yesus yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Allah kami, juru selamat kami, yang berdaulat atas hidup kami. Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bersekutu menaikkan pujian kami, memberikan persembahan kami oleh ibadah pagi hari ini Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami. Baik kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap jemaat-Mu yang hadir maupun masih dalam perjalanan Tuhan. Urapi kami semua, biarlah kami berkenan dan layak untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Kami patahkan setiap kuasa iblis, kuasa dosa yang ingin mencuri kemuliaan-Mu. Kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus berotoritas dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam.
Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Tuhan memberkati kita begitu limpah dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semuanya boleh berada di tempat ini, kita bersama-sama beribadah. Saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita arahkan hati kita. Pagi hari ini kita puji, kita sembah, kita tinggikan, agungkan nama Tuhan, dan nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan kita, menguatkan kita, dan membawa kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah buat seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Amin. Kita tahu masing-masing pribadi kita punya pergumulan. Dan dalam pergumulan itu, ketika kita bersandar kepada Tuhan, setiap pergumulan itu akan kita ubah menjadi satu kemenangan bersama Tuhan. Amin. Berikan salam kanan kiri, berikan senyum yang terbaik buat kanan kiri. Tuhan Yesus baik, dan kita tahu sukacita surga kita peroleh dari Allah kita. Dan ketika kita mau bersandar kepadanya, kita pujikan ini. Sukacita, naikkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya undang bangkit berdiri, dengan sukacita nyatakan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata penuhi kita. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi nyatakan sukacita surga bagi kita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Allah kita luar biasa, kasih-Nya bagi kita tak pernah berkesudahan. Seindahnya pelangi kasih-Nya dalam hidup kita. Sungguh nyata kasih Tuhan. Suka nyatakan pujian ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sukacita Allah kita bersama kita, kasih-Nya terus menyertai kita. Sekali nyatakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari, kasih Allah bagi kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Allah setia bagi kita. namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya Sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hati kami untuk-Mu Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hati kami. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus baik, kasih-Nya bagi kita, selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Silakan dulu Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau membuka Alkitab kita. Pagi hari ini mengambil tema, mengubah pergumulan menjadi kemenangan. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Singer akan menolong membacakan untuk kita. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya, Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan mengubah pergumulan menjadi kemenangan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dibentuk menjadi bejana yang berkenan di hadapannya melalui kebenaran firman-Nya. Kita mau siapkan tubuh jiwa roh kita untuk mendengarkan firman-Nya, menikmati firman-Nya, dan menerima berkat dari kebenaran firman-Nya. Kita menyatakan bahwa kita mengasihi Yesus, kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi. Aku mengasihi. Saya undang bagian berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita. Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hati, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu kepada hamba-Nya siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Renungkan firman-Mu siang dan malam. siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, memuji, menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan duduk tenang untuk menerima bagian yang terindah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami, sehingga hati kami disiapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Urapi seluruh jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan menolong, mengurapi, memberkati, dan memampukan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kerinduan-Mu atas kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala kuasa gelap, penghulu roh di udara kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan boleh melimpahkan segala kebaikannya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh beribadah dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah membaca dari 1 Samuel pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 memang sangat berbeda dengan pasal yang pertama. Ya, saudara-saudara, minggu yang lalu dalam ibadah yang kedua saya menyampaikan tentang 4 sikap yang benar ketika menghadapi krisis hidup, dan di pagi hari ini saya menyampaikan memang temanya berbeda, tetapi pada dasarnya isinya adalah sama. Kita tahu bahwa ketika kita hidup di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lepas dari pergumulan yang berat ataupun ringan, tetapi itu semuanya harus kita jalani dan kita hadapi. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua,
Bapak Ibu Saudara bisa melihat bersama-sama, khususnya di dalam ayat yang pertama. Mari kita perhatikan bersama-sama, di situ ada satu hal yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat latar belakangnya. Mari kita akan lihat bersama-sama, lalu berdoalah Hana. Kalau kita berbicara tentang Hana, tentu tidak bisa dilepaskan dari satu hal yang sangat terkenal, yaitu doa, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bersyukur kalau ibu-ibu di tempat ini begitu giat, begitu bersemangat di dalam doa, khususnya doa Hana. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku. Ditinggikan oleh Tuhan mulut, ya, ditinggikan oleh Tuhan. Kemudian mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari ayat pembukaannya saja di dalam pasal yang kedua memang bertolak belakang dari apa yang dialami oleh seorang Hana. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Hana mengalami sebuah pergumulan atau tantangan hidup yang begitu berat. Coba next. Ya, ini ada beberapa hal. Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama di situ, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai pendahuluan. Mari kita akan lihat bersama-sama apa sesungguhnya yang sedang dialami, yang sedang dihadapi oleh seorang Hana. Saudara-saudara bisa memperhatikan di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Di situ kalau kita melihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat dari ayat yang kelima, kita bisa memperhatikan bersama-sama. 1 Samuel pasal yang pertama, ayatnya yang kelima, firman Tuhan mengatakan demikian, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saya lanjutkan ayat 6 dan 7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7 dikatakan demikian, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu kisahnya seorang Hana, bagaimana dia memiliki seorang suami yang namanya Elkana. Elkana tidak hanya punya istri satu, tapi istrinya dua, Bapak Ibu Saudara. Itu perjanjian lama, jangan kemudian kita mengambil, kita kemudian menafsirkan untuk zaman sekarang, ya, zaman anugerah ketika dari asal mula memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Adam itu menikah atau dipertemukan, dipersatukan oleh Allah dengan seorang Hawa, ya, seorang perempuan, firman Allah mengatakan demikian. Nah, firman Tuhan yang menjadi pergumulan seorang Hana adalah karena dia mandul. Firman Tuhan mengatakan bahwa kandungannya itu tertutup. Dan Bapak Ibu Saudara, itu memang apa yang dialami oleh seorang Hana itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi satu situasi kondisi yang sulit mungkin dalam kehidupan kita, acap kali Allah itu mengizinkan hal itu terjadi. Tentunya tujuan Allah bukan tujuan yang tidak baik, tetapi tujuan Allah pasti tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi di dalam ayat-ayat berikutnya? Di situ ayat 6 dikatakan tetapi madunya, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam satu keluarga ada satu laki-laki, ada dua perempuan di situ, ya Bapak Ibu Saudara, yang satu tidak punya anak, yang satu punya anak, dan yang punya anak, saudara-saudara, bukan bersikap kemudian dia menghormati, tetapi itu dianggap sebagai satu saingan, sehingga setiap hari kalau kita lihat dari waktu ke waktu firman Allah mengatakan dari tahun ke tahun
Jadi apa yang dialami oleh Hana bukan sehari dua hari, tetapi ini sebuah pergumulan yang panjang, sebuah perjuangan yang panjang yang harus dihadapi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cintanya itu terbagi, dan dia juga mengalami satu tekanan, intimidasi, boleh dikatakan teror, ya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang ke-7 yang tadi sudah kita baca, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya penderitaan secara psikis, juga penderitaan secara jasmani, sampai dia tidak mau makan, dia menangis setiap hari. Tentunya itu satu penderitaan yang tidak ringan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kita mau belajar bagaimana seorang Hana menyikapi hal yang demikian. Ya, pergumulan yang berat iya, situasi kondisi yang sulit iya, itu harus dihadapi. Tetapi bagaimana dia mensikapinya? Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan itu yang penting. Apakah kita meresponnya dengan baik atau kita merespon dengan kehendak kita sendiri? Itu yang perlu menjadi catatan di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan bagaimana kita merespon Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, supaya ketika kita menghadapi masalah persoalan pergumulan di dalam hidup, kita bisa mengubahnya menjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama, bagian yang pertama kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari seorang Hana pada pagi hari ini, selalu mencari Tuhan, itu yang dilakukan, ya. Mari kita akan lihat dari beberapa ayat yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim maksud saya, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suk, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Mari kita perhatikan ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Kalau kita lihat dari awal, Bapak Ibu Saudara, dari awal mula, sesungguhnya keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana dari waktu ke waktu Elkana dan keluarga itu, Bapak Ibu Saudara, selalu datang ke Silo. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka adalah keluarga yang selalu mencari Tuhan. Termasuk di dalamnya tentunya adalah Hana. Kalau kita perhatikan dari beberapa ayat yang nanti kita akan baca, coba kita lihat tadi ayat 7, walaupun sudah kita baca. Mari kita akan lihat ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian, ayat 7. Demikian terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Jadi kata pergi ke rumah Tuhan diulang berkali-kali. Ini menandakan apa, Bapak Ibu Saudara? Ini menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hana adalah orang yang selalu mencari Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Meskipun situasi kondisi hidupnya bukan kehidupan yang baik-baik saja, bukan kehidupan yang enak. Dia sedang menghadapi satu masalah yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah itu membuat kita itu kendor.
membuat kita itu patah semangat, membuat kita kehilangan pengharapan. Tetapi kalau kita belajar dengan luar biasa, Hana selalu mencari Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Bahkan satu ciri yang sangat luar biasa, Hana selalu berdoa ketika dia ada di Silo. Dia selalu berseru, bahkan dia menangis, dia meratap. Itu sebagai salah satu tanda bagaimana dia mencari Tuhan. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-9 dari pasal yang pertama. Mari disimak baik-baik. Firman Tuhan mengatakan demikian, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa. Mari kita perhatikan, kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11, firman Tuhan mengatakan demikian, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hana ketika ada di Silo, ketika ada di rumah Tuhan? Dia selalu berseru dan berdoa. Bahkan Imam Eli sampai heran, kenapa perempuan ini selalu komat kamit, menangis sampai habis suaranya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia selalu berdoa. Karena di dalam ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan oleh seorang Hana ketika dia datang mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dengan segenap hati dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa dengan segenap hati, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan. Apakah dia berdoa hanya ketika dia kemudian dalam pergumulan yang berat? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-24, firman Tuhan mengatakan demikian, ayatnya yang ke-24. Mari kita perhatikan. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dalam segala situasi kondisi kalau kita perhatikan, Hana selalu mencari Tuhan, Hana selalu merindukan Tuhan, Hana selalu ingin dekat dengan Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan buat kita semuanya. Seringkali orang mencari Tuhan itu ketika kepepet, ketika sudah terdesak. Orang berdoa dengan sungguh-sungguh ketika situasi kondisi sudah tidak mampu untuk menanggungnya. Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita belajar dari seorang Hana. Dalam situasi kondisi yang sulit, dalam pergumulan yang berat, dia tetap mencari Tuhan. Ketika doanya sudah dijawab oleh Tuhan, ketika pergumulannya sudah dijawab oleh Tuhan, dia tetap tidak lupa,
dia terus melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, seluruh jemaat, saya dan saudara, dalam segala situasi kondisi, mari kita tetap mencari Tuhan. Itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan kemudian ketika doa kita sudah dijawab, hidup kita sudah mapan, kita sudah diberkati, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Tidak, tetapi justru ketika kita sudah dijawab oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita mau belajar bagaimana Hana dalam segala situasi kondisi, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap berdoa di hadapan Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara yang perlu kita simak baik-baik. Jadi dia tidak kemudian hatinya berpaut ya kepada anak yang sudah diberikan oleh Allah ya dalam hidupnya. Seorang Abraham pernah ditegur oleh Tuhan, pernah diingatkan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 22. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita membuka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di situ firman Tuhan mengatakan demikian, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini seorang Abraham diuji oleh Allah. Karena apa? Betul memang bertahun-tahun dia menantikan yang namanya anak perjanjian, yaitu Ishak, yang kemudian lahir menjadi besar. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 22, secara keseluruhan bagaimana Allah menguji iman seorang Abraham. Apakah dia berfokus kepada anaknya Ishak atau berfokus kepada Allah? Tetapi kalau kita perhatikan, kalau Allah sampai melakukan hal yang demikian, tentunya Bapak Ibu Saudara, Allah melihat bahwa hati Abraham sudah mulai condong kepada Ishak anaknya, sehingga dia mengingatkan supaya dia tetap fokus kepada Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, itu hal yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ingin menang, kita ingin mengubah bagaimana pergumulan menjadi sebuah kemenangan. Bagian yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Tentunya kita harus memiliki respon yang benar, bukan respon yang salah. Seringkali masalah yang kita hadapi, kita meresponnya dengan salah, yang ngambek, marah, tidak terima, bersungut-sungut, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika ada di padang gurun, ketika diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, mereka memuji menyembah Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi proses yang begitu panjang, dalam sebuah perjalanan yang panjang, mereka tidak terima. Mereka menyalahkan seorang Musa, mereka menyalahkan Tuhan juga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon yang benar itu penting di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu ayat ya, di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28. Mari kita simak baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 28 ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup
terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan oleh seorang Hana. Bahkan kalau kita melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum doanya dijawab, di dalam beberapa ayat sebelumnya, kita boleh melihat bersama-sama, ayat yang ke-18 khususnya, mari kita lihat. Ayat 18 Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu, sesudah dia berdoa, bergumul, bahkan ditegur oleh seorang Imam Eli. Apa yang dikatakan oleh Hana? Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah situasi kondisi yang dihadapi Hana sudah berubah? Belum. Belum Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari yang dijalani ketika dia belum memiliki anak, dia masih dalam tekanan, dia masih dihina oleh Penina. Dia masih merasakan dari hari ke hari, Bapak Ibu Saudara, masih dalam sebuah tekanan. Tetapi mari kita akan lihat bersama-sama. Ada satu perubahan yang sangat drastis. Kalau hari-hari sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, bagaimana dia menangis, dia meratap, dia tidak mau makan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia berseru mencari Tuhan, ada sebuah titik balik yang terjadi di dalam hidupnya. Mari kita lihat bagaimana impact-nya, bagaimana dampaknya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Bangun pagi-pagi sujud menyembah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika respon seorang Hana adalah respon yang positif, respon yang benar, apa yang terjadi? Tuhan itu mendengar. Mendengar apa? Tuhan itu mengingat, maksud saya. Yang diingat apa Bapak Ibu Saudara? Yang diingat adalah doanya. Bagaimana seorang Hana sudah berdoa, sudah memanggil nama Tuhan, selalu mencari Tuhan. Makanya di dalam ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang awalnya kalau kita memperhatikan bersama-sama, Hana sedih, dia merasa tertekan, dia tidak mau makan, dia merasa mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak adil, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai suaminya menghibur, ya, Elkana menghibur, kan ada aku. Apa artinya seorang anak? Dia mengatakan di ayat-ayat sebelumnya tadi yang ada di dalam perikop 1 Samuel pasal yang pertama. Tetapi itu semuanya tidak bisa mengubah bagaimana hati Hana tetap bersedih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, dia mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap menyembah, tetap mencari Tuhan, ya, di dalam kehidupan seorang Hana yang pada akhirnya itu semuanya merubah situasi kondisi. Ketika respon kita benar, ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup, sesungguhnya Allah tidak tinggal diam. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Allah turut bekerja, Bapak Ibu Saudara, berarti kita telah melakukan bagian kita. Apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, kita lakukan. Mari kita lihat di dalam perjanjian baru,
kita melihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh seorang Paulus, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Respon yang benar masih berkisaran tentang itu. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Mari kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama di dalam beberapa ayat, saya akan membacakan. Ini tentang kepala penjara di Filipi. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 24, 25, kemudian ayatnya yang ke-26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mari kita lihat ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan Paulus ketika ada di Filipi. Secara manusia tidak ada cara untuk meloloskan diri, tetapi mari kita lihat. Bapak Ibu Saudara, di penjara mau menghadapi satu hukuman yang tidak main-main, yaitu hukuman mati. Tetapi bagaimana pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia merespon situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupannya dengan begitu benar, begitu positif maksud saya, yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka berdoa, mereka memuji Allah, mereka tetap membangun relasi dengan Allah meskipun dalam situasi kondisi yang tidak enak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Tentunya kita mau belajar ketika Bapak Ibu Saudara kita dibawa dalam sebuah proses di dalam kehidupan kita. Kita mau tetap meresponnya dengan benar, merespon dengan positif, bukan dengan hal-hal yang negatif. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, mari kita akan lihat Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang keempat, Bapak Ibu yang saya kasihi, Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dimulai dengan bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau diberkati dulu kemudian kita bersyukur itu biasa. Banyak orang pasti bisa melakukan. Tetapi saudara-saudara, dimulai dengan respon yang benar, dimulai dari respon yang positif, bergembira, bersukacita. Kemudian firman Tuhan mengatakan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya, dimulai dari respon yang benar terlebih dahulu. Kemudian Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu Saudara bagian yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kemudian bagian yang ketiga, mari kita akan lihat, kita akan kembali ke dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Mari kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Samuel
pasalnya yang pertama ayat 24 sampai 28, tetap fokus kepada Allah ya, dengan memberi yang terbaik. Terima yang terbaik, memberi yang terbaik Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh seorang Hana. Di bagian akhir dari ayat-ayat ini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Hana. Ketika dia berdoa, ketika dia sudah bernasar, maka hal itu semuanya ditepati. Apa yang dia dapat bukan dinikmati sendiri, tetapi apa yang dia dapat dia kembalikan untuk Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya 24 sampai 28. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Jadi Samuel sudah dididik, Samuel sudah diajar, Samuel sudah dibiasakan dengan rumah Tuhan, dengan ibadah. Yang berikutnya, ayat yang ke-25, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli, ya Imam Eli tentunya. Ayat 26, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Dia masih mengingat Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Hana berjuang, bergumul, berseru, meminta belas kasihan Allah. Dan apa yang dikatakan? Mari kita lihat bersama-sama ayat 27. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Menerima yang terbaik, anak laki-laki yang kelak menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Hana? Maka ayatnya yang ke-28, aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah pergumulannya dijawab, setelah doanya dijawab, setelah mendapatkan yang terbaik, apa yang dilakukan oleh Hana? Dia menepati nasarnya, dia menepati janjinya. Dia tidak lupa, fokusnya tetap kepada Allah. Bahkan dia menggunakan berkat, yaitu anak yang dicintainya, dipersembahkan kepada Allah, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo ketika diberikan hikmat, diberikan jabatan yang tinggi, diberikan kekayaan yang luar biasa, tetapi akhir hidupnya dia tidak berpaut kepada Allah, tetapi justru dia menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Bahkan dia kemudian mencondongkan hatinya kepada perempuan-perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak ingin gagal karena berkat, tetapi berkat yang kita terima, kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Kita kembalikan untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita begitu luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana Allah mengawali dengan sebuah pengorbanan, Tuhan Yesus sudah diberikan bagi kita. Yang harusnya kita mati binasa, Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi kita, posisi Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hana tidak silau dengan berkat yang dia terima. Hana tidak larut Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang dia terima, tetapi fokusnya adalah bagaimana dia tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji, nasar itu ditepati di dalam hidupnya. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam Pengkhotbah, coba kita lihat di dalam Pengkhotbah. Ini berbicara memang tentang nasar Bapak Ibu Saudara yang harus ditepati. Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima.
Firman Tuhan mengatakan demikian, Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika berjanji, bernasar, apalagi kita berjanji di hadapan Tuhan, itu hal yang sangat-sangat penting untuk kita tepati. Hana berjanji ketika diberikan anak, ingin dipersembahkan, dan dia tepati janjinya. Apa yang dia miliki, dia sadari bahwa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kalau kita perhatikan, dia kembalikan untuk Tuhan. Allah memberkati Hana bukan hanya Samuel saja, Bapak Ibu Saudara. Dia memberkati juga dengan anak-anak yang lain. Kalau nanti kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, bagaimana dia diberkati dengan anak-anak yang lain. Artinya apa? Tuhan memberikan lebih. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan Hana. Dan dia mengembalikan juga yang terbaik. Anak sulung, anak laki-laki yang selama ini dirindukan, yang dihasilkan dari sebuah pergumulan yang begitu panjang, pergumulan yang begitu berat, tetapi endingnya dia tetap persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang mengalami kegagalan ketika doanya sudah dijawab, ketika pergumulannya sudah dijawab oleh Tuhan. Dia bukan fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada berkat yang diberikan, sehingga dia lupa kepada sumbernya. Makanya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, mari kita membacanya bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33, kita diingatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita kemudian tidak terpancang kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Memang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Bukan hal itu tidak penting, hal itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita perhatikan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Allah menghendaki kita tetap fokusnya kepada sumber berkat, kepada Allah, kepada firman-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, sudah mengasihi kita, sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani, sudah sepantasnya kita memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang saya kasihi, tekun mencari Tuhan, merespon pergumulan dengan benar, dan tetap fokus kepada Tuhan adalah kunci bagaimana kita dapat menang menghadapi segala pergumulan di dalam hidup. Mari kita mau belajar dari seorang Hana yang tidak silau dengan berkat, yang tidak silau dengan jawaban Tuhan, tetapi hidupnya tetap berfokus kepada Allah. Dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa, meskipun harus menghadapi proses pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Mari kita bersama-sama menerima kebenaran firman Allah ini dan kita renungkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Berkat-Mu atas hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, Kau yang mengajar, mendidik kami, mengingatkan kami,
supaya hidup kami tetap berfokus kepada Engkau. Kami sadari dalam hidup kami penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan dan tantangan hidup. Tetapi biarlah Tuhan Engkau yang utama dalam hidup kami. Kami tetap mengingat akan Engkau, mencari Engkau, dan hidup kami tetap berpaut kepadamu dalam segala situasi dan kondisi. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang bekerja lebih dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati menjadi kerinduan kita bersama-sama. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. dari awal Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita persiapan, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Para pelayan persembahan, persilakan persiapkan diri. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Kita mau siapkan persembahan persepuluhan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan dan kantong persembahan berwarna merah nanti untuk persembahan pembangunan. Kita memberikan yang terbaik dengan pujian kita, mengawali untuk kita memberikan persembahan kita. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa.
Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai, Tuhan memberkati ibadah kami, dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, kami memberikan segalanya ini Tuhan dengan ucapan syukur kami karena kami mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini, Tuhan pakai untuk kepanjangan tangan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja GBI Tlogomulyo. Juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih untuk kaum muda yang sudah melayani persembahan. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti kita memberikan yang terbaik untuk Natal, mari kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa hal penting yang perlu kita simak berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, Bapak Ibu, anak Kairos Molina Ragil Molina, putra dari Pak Mek dan Ibu Ratih dari KPW Rut, minggu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Mari kita dukung dalam doa untuk proses pemulihannya, dan mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan, hari Minggu tanggal 12 November 2023 akan dilaksanakan upacara gereja, yaitu perjamuan kudus di ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Mohon jemaat dan juga khususnya para pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, nanti para diakon. Kemudian yang ketiga, mengundang semua pengurus hadir dalam rapat pengurus gereja yang akan dilaksanakan nanti pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 jam 11. Untuk seluruh pengurus silakan mempersiapkan diri. Minggu depan kita mengadakan rapat pengurus gereja. Kemudian yang keempat, mengingat bahwa ini sudah di penghujung tahun, mohon supaya jemaat dapat menyelesaikan iuran Pangruk Tilayon tahun 2023 guna menghindari penumpukan tagihan tahun depan dan supaya keanggotaannya tetap aktif, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kelima, berikut ini adalah pelaksanaan ibadah Natal umum maupun organisasi sepanjang Desember, ya, bulan Desember yang akan datang. Bagi jemaat yang rindu memberikan undangan khusus kepada kerabat, kenalan, atau keluarga secara khusus, mohon menyampaikan kepada ketua KPW masing-masing. Kita merindukan di Natal ini, Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat dapat menjangkau jiwa-jiwa baru dengan mengundang mereka datang dalam KKR Natal tanggal 30 Desember yang akan datang. Silakan disimak untuk kegiatan-kegiatan Natal sepanjang bulan Desember. Untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa memperhatikan di lembar samping. Saya tidak bacakan, saya mengingatkan, besok Bapak Ibu yang saya kasihi, ada kunjungan hari Kamis dan Jumat, ya. Kemudian untuk kegiatan doa, Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian doa Hana, doa kaum wanita jam 15 atau jam 3 sampai jam 4:30 sore. Rabu ada doa dan pujian jam 18, jam 6 sore di gereja. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja. Untuk doa pribadi yaitu doa Daniel, doa sehari 3 kali. Mari kita laksanakan dengan baik supaya kita terus semakin kuat dan bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasihi, segenap jemaat Gereja Baptis Tlogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun di minggu-minggu ini.
yang berulang tahun Ibu Esther Karina Kusumaningrum, kemudian Bapak Pendeta Muda Timotius Dedi Katarso, Bapak Widya Nugrahadi, Ibu Anggun Primasari, kemudian Ibu Hana Suyati Sutrisno, Saudari Selva Anggraini Akira Ketaren, Ibu Esther No Siamah, dan yang terakhir Bapak Lukius Rudi Sulistiawan. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dengan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya yang berulang tahun. Sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa, mari kita berikan yang terbaik melalui persembahan dan janji iman Natal. Silakan anak-anak muda yang bertugas. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, khususnya firman Tuhan yang menguatkan kami, yang beri pengharapan kepada kami, yang menuntun dan mendidik dalam jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus terus memeteraikan firman ini dalam hati kami dan bahkan beri pengertian yang lebih luas, lebih dalam, sehingga kami hidup dalam kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan berkati, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu,
hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka beraktivitas, mencari nafkah, baik itu bekerja, bisnis, usaha, jualan, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing langkah hidup mereka, masa depan mereka, sehingga berhasil dan menjadi saksimu melayani Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit saat ini tidak bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Bu Yenti, kami berdoa untuk Bu Trimo, kami berdoa untuk Pak Projo, Pak Kingwat, juga Pak Nardi, Pak Budi Wibowo. Kami berdoa supaya Engkau melawat mereka, mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang besar kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk yang sakit rohani, yang lemah iman. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang menjamah, membangkitkan, menguatkan supaya mereka kembali setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja diberkati Tuhan, sehingga seluruh kegiatan gereja untuk dapat membangun iman dan kasih bersama. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, disatukan kami sebagai anggota tubuh Kristus bersama-sama melayani Tuhan untuk membangun gereja di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih juga diberkati Tuhan, supaya dapat berperan untuk memajukan sekolah ini dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa dan mendidik anak-anak di dalam kasih Kristus. Khususnya kami berdoa untuk para guru, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga dapat mengajar anak-anak dengan kasih dan dengan kesabaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana acara Natal ini, baik Natal Pucang Gading, Natal BBI PBI, Natal PKMB, Natal Sekolah Minggu, maupun Natal Umum, diberkati Tuhan. Sarana dana yang diperlukan Engkau mencukupkan semuanya. Diberkati Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk para pembicara, supaya diurapi Tuhan, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan yang dapat terus membangun iman jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran gereja diberkati, dilimpahi oleh Tuhan, sehingga dapat mencukupkan operasional gereja ini. Kami berdoa juga untuk kehadiran 350 jiwa diberkati Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk mendidik, membina mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, sehingga bangsa ini tetap utuh, tetap damai. Para pemimpin sadar untuk membawa bangsa ini rukun, toleran satu dengan yang lainnya.
sehingga Injil dapat diberitakan untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negeri ini, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, sehingga dapat memberikan kenyamanan, keamanan, statement yang baik, yang menjadi negeri yang makmur dan damai. Terima kasih Tuhan, kesejahteraan kota Semarang juga menjadi kesejahteraan kami juga. Diberkati kota ini menjadi kota yang rukun, yang aman, damai, berkat Tuhan melimpah. Kami khususnya di Telogosari Wetan, di mana gerejamu ini berdiri, diberkati, sehingga kami dengan warga di tempat ini dapat hidup rukun dan damai. Kami serahkan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW sebagai pemimpin warga ini supaya diurapi Tuhan, sehingga dapat membawa warganya hidup dengan bersahaja satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ibadah ini, diberkati Tuhan, dituntun dibimbing langkah hidup kami, dijauhkan kami dari segala yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, dan saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.